Perkalian pada bilangan cacah. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perkalian pada bilangan cacah. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pendekatan membelajarkan perkalian, yaitu himpunan atau kumpulan, kemudian pengukuran, kemudian jajaran, kemudian produk kartesius. Maka sekarang kita akan melanjutkan kepada perkalian bilangan cacah melalui mesin fungsi. Mesin fungsi dapat digunakan untuk membelajarkan perkalian bilangan cacah dengan sistem drill atau latihan atau permainan ya. Permainan ini bersifat rekreasi. Contoh, apabila kita ingin menentukan hasil dari 2 kali 4 berapa, maka berikut langkah yang ditempuh. 1. Mengambil kotak fungsi kali 3. Oke. Kemudian mengambil kartu yang bertuliskan 2, yang di belakangnya bertuliskan 6. Jadi sebuah kartu yang depan belakangnya ada angka, yaitu angka 2 dan angka 6. Oke ya. Kemudian memasukkan kartu tersebut ke dalam fungsi mesin fungsi atau kotak fungsi kali 3 ya. Kemudian memeriksa hasil keluaran kartu tersebut dan ternyata yang keluar adalah 6. Oke. Perhatikan gambar berikut ini ya. Oke. Nah, kita misalkan ini dia sebuah kartu. Kartu ini di atasnya adalah angka 2. Nah, di bawahnya, di bawah angka 2 ini, disebalikkan daripada kartu ini, itu tertulis angka 6. Maka apabila kartu ini kita masukkan ke mesin fungsi kali 3, maka pada saat dia masuk, dia akan terbalik pada saat keluarnya. Ya. Jadi yang keluar, yang di atas adalah angka 6. Oke ya, inilah yang disebut mesin fungsi sederhana ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi apabila kita masuk angka 2, kemudian kita masukkan ke mesin fungsi kali 3 ya, maka yang keluar adalah 6. Dari pemeragaan di atas didapat pernyataan bahwa 2 kali 3 adalah 6. Oke, bilangan-bilangan yang mesti tertulis pada kartu fungsi kali 3 adalah ya, kalau di atasnya 1, maka di bawahnya, di bawah kartunya ada 3 ya. Ada tulisan 3. Maka pada saat kita masukkan ke mesin tadi, ya apabila di atasnya 1, maka keluarannya nanti akan keluar kartu angka 3 ya. Oke, demikian selanjutnya ya. Oke, cara kerja dari mesin fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Kalau bilangan yang dimasukkan adalah X, maka hubungan antara bilangan yang masuk dan bilangan yang keluar adalah Fx sama dengan, atau Fx adalah X dikali 3. Dalam bahasa lain, apabila masuk dimisalkan sebagai X dan yang keluar dimisalkan sebagai Y, maka hubungan antara X dan Y adalah Y sama dengan X dikali 3. Ini merupakan sebuah fungsi yang berbentuk linear ya. Oke. Ini dia mesin tadi ya. Oke, kemudian adalah perkalian bilangan cacah melalui penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk membelajarkan perkalian pada bilangan cacah. Contoh, Adi mempunyai 2 dus telur. Masing-masing dus telur berisikan 6 butir telur. Berapa butir telur yang dipunyai oleh Adi? Dari soal tersebut jelaslah bahwa banyaknya telur Adi adalah 6 ditambah 6. Jadi dikatakan 2 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6. Dengan demikian maka soal-soal seperti 5 kali 2, 6 kali 1, 4 kali 2, dan 2 kali 4 dapat diselesaikan dengan bentuk penjumlahan berulang sebagai berikut. 5 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Perhatikan 2-nya ada 5 buah. 6 kali 1 berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1. Perhatikan satunya ada 6 buah. Kemudian 4 dikali 2 ada artinya adalah 2 tambah 2 tambah 2 ditambah 2. Artinya 2-nya ada 4 buah ya. Nah, demikian juga apabila 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4. 4-nya ada 2 buah. Di sini ada hal yang mesti diingat, mesti diperhatikan. Meski hasilnya sama, proses 2 kali 4 dengan proses 4 kali 2 adalah berbeda. Perkalian 2 kali 4 merupakan jumlah dari 2 bilangan 4. Hitungannya adalah 2 kali 4 sama dengan 4 tambah 4.
Sedangkan perkalian 4 kali 2 merupakan jumlah dari 4 bilangan 2. Hitungannya adalah 4 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Perhatikan, 2-nya ada 4 buah. Oke ya. Oke, kemudian perkalian bilangan cacah melalui cara mendatar, bersusun panjang dan bersusun pendek ya. Kita hendak menyelesaikan soal sebagai berikut. Sebuah hotel memiliki 376 kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 4 orang. Berapa orang dapat menempati hotel tersebut? Ya. Soal ini berusaha mencari hasil dari 376 dikali 4. Soal tersebut dapat diselesaikan dengan cara mendatar, bersusun panjang, dan bersusun pendek. Perhatikan. Perkalian melalui cara mendatar. Perkalian dengan cara mendatar dilakukan dengan cara mengalihkan semua nilai tempatnya secara mendatar. Perhatikan penyelesaiannya. 376 dikali 4 sama dengan, kita buatkan kurungnya, yaitu kemudian kita pisahkan ratusan. Di sini adalah 300, kemudian kita tambah dengan puluhan ya. Di sini adalah 70, kemudian kita tambah dengan satuannya. Di sini adalah 6. Kemudian kita tutup kurung, baru kemudian kita kalikan dengan 4. Oke, maka masing-masingnya akan kita kali dengan 4 ya. Hasilnya adalah 300 dikali 4, kemudian ditambah dengan 70 dikali 4, kemudian ditambah dengan 6 dikali 4 ya. Artinya adalah ratusan dikali 4, puluhan dikali 4, dan satuan dikali 4. Baru kemudian kita jumlahkan hasilnya. 1200 kita tambahkan 280, kita tambahkan 24. Maka hasilnya adalah 1504 ya. Jadi dapat dinyatakan bahwa 376 dikali 4 sama dengan 1504 ya. Selanjutnya adalah perkalian melalui cara bersusun panjang. Perkalian dengan cara bersusun panjang dilakukan dengan cara mengalihkan semua nilai tempatnya secara menurun. Perhatikan penyelesaian berikut ini. 376 dikali 4. Ini dengan cara menurun ya. Perhatikan, pertama adalah satuannya, yaitu 6, kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 24, kita taruh di bawah ya, kita susun. Kemudian puluhannya yaitu 70 dikali 4 adalah 280, kita susun di bawahnya. Kemudian 300 dikali 4 ya. Dan hasilnya adalah 1200, kita susun di bawahnya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan ke bawah. 4 ditambah 0 adalah 4. Kemudian 2 ditambah 8 ditambah 0 adalah 10. Berarti 0-nya di bawah kita tulis di sini, satunya kita tulis di atas ya. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 2 ya. Berarti 5. Oke. Kemudian kita turunkan satunya, maka hasilnya adalah 376 dikali 4 adalah 1504. Oke. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, bagaimana seandainya nilai yang dikali itu bukan satuan. Seperti ini nih kan nilai yang dikali 4 ya, satuan. Bagaimana nilai yang dikali ini adalah puluhan, oke? Atau ratusan ya, atau ribuan. Oke ya. Kalau di sini kita perhatikan nilai yang dikali ya, nilai yang dikali ini adalah 4. Nah, sekarang seandainya nilai yang dikali ini bukan 4, bukan satuan, tapi puluhan ya, maka kita coba buat di sini ya. Berarti 376 misalkan dikali dengan 24 ya. Oke. Oke, 6 kali 4 berapa? 24, kita taruh di sini. Kemudian 70 dikali 4 berapa? 70 dikali 4 adalah 280 ya. 280. Oke. Kemudian 300 dikali 4 1200 ya. 1200. Oke ya. Selesai yang dikali dengan 4 ya. Yang dikali dengan 4 selesai. Sekarang kita yang dikali dengan puluhan, yaitu 20. Tadi yang dikali dengan satuan, yaitu 4. Sekarang yang dikali dengan puluhan, yaitu 20. Oke. Oke. 6 kali 20 berarti 120 ya. 120. Oke. Kemudian 70 kali 20 berarti 1400 ya. 1400. Oke. Oke, kemudian 300 ya. 300 dikali 20
Ya, berarti berapa? 300 dikali 20, 6.000 ya. Oke ya. Oke, sama seperti ini ya. Jadi kita jumlahkan ke bawah. 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0, berarti hasilnya adalah 4 ya. Kemudian 2 ditambah 8 adalah 10, ditambah 2 adalah 12 ya. Berarti 2-nya kita taruh di sini, kemudian satunya kita simpankan di sini ya. Kemudian 1 ditambah 2 adalah 5, ditambah 1 adalah 6, ditambah 4 adalah 10. Berarti 0-nya kita taruh di sini, sedangkan satunya kita simpan di sini ya. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 6 adalah 9. Maka hasilnya adalah 9.024. Oke. Demikian juga apabila yang dikalinya adalah ratusan ya. Maka caranya seperti yang telah kita kerjakan ini ya. Oke, selanjutnya. Perkalian melalui cara bersusun pendek. Perkalian dengan cara bersusun pendek hanya untuk membina keterampilan peserta didik dalam beroperasi secara cepat, bukan untuk menjelaskan konsepnya. Perhatikan penyelesaian berikut ini. Oke, sama soalnya 376 dikali 4 ya. Oke. Langkah yang melakukan perkalian dengan cara bersusun pendek di atas adalah sebagai berikut. Kalikan bilangan 6 dan 4, perhatikan satuannya 6 dan 4 ya. Kita kalikan bagian satuan 6 dan 4. Didapatlah maka 6 kali 4 sama dengan 24. Oke, ditulis 4 ya. Jadi hasilnya di sini 4 ya. Dan simpan angka 2-nya. Jadi tadi hasilnya adalah 24. 4-nya kita tulis di sini, 2-nya kita simpan di atas ini ya. Tulis 4 dan simpan angka 2 pada ruas puluhan di atas angka 7. Perhatikan ini dia ya. Oke. Kemudian kalikan bilangan puluhan 7 dengan 4. Dan tambahkan dengan simpanan pada langkah pertama tadi ya. Oke, hasil kali 7 dengan 4, kemudian hasilnya ditambahkan dengan 2 ya. Oke. Jadi 4 dikali 7, kemudian kita tambah 2. Hasilnya adalah 28 ditambah 2 sama dengan 30. Tulis 0 dan simpan angka 3 pada ruas ratusan di atas angka 3 ini dia ya. Kita simpan 3-nya. Oke. 0-nya kita tulis di sini. Kemudian kalikan bilangan ratusan 3 ya dengan 4. Oke, perhatikan 300 ini yang 3 dibagi ratusan kita kalikan dengan 4 dan tambahkan dengan simpanan pada langkah kedua tadi. Berarti kita tambahkan dengan 3 ya. Maka didapat adalah 3 kali 4 ditambah 3 ya. Maka 3 kali 4 adalah 12 ditambah 3 adalah 15. Oke ya. Tulis angka 5 pada ruas ratusan dan tulis angka 1 pada ruas ribuan. Didapat 376 dikali 4 adalah 1504. Oke, saya kira bisa semua ini ya. Oke, sifat-sifat perkalian bilangan cacah. Pertama adalah sifat tertutup. Perkalian bilangan cacah bersifat tertutup karena hasil kali sembarang dua bilangan cacah akan menghasilkan bilangan cacah juga. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. A kali B sama dengan C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan cacah ya. Kemudian sifat pertukaran atau komutatif. Perkalian bilangan cacah memiliki sifat pertukaran karena untuk dua bilangan cacah sembarang bila dikalikan hasilnya tidak akan berubah meski letak keduanya dipertukarkan. Secara umum dapat tulis sebagai berikut. A kali B itu sama dengan B kali A, di mana A dan B merupakan bilangan cacah sembarang. Oke. Kemudian sifat pengelompokan atau asosiatif. Perkalian bilangan cacah memiliki sifat pengelompokan karena untuk setiap 3 bilangan cacah sembarang, hasil kalinya tidak akan berubah meski dua bilangan pertama ataupun dua bilangan terakhirnya dikalikan terlebih dahulu. Secara umum dapat tuliskan A kali B dalam kurung ya dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan cacah sembarang. Oke. Kemudian sifat penyebaran atau distributif. Perkalian bilangan cacah memiliki sifat distributif. Secara umum dapat dituliskan A kali buka kurung B tambah C ya tutup kurung sama dengan A kali B ditambah A kali C. Perhatikan A kali B ditambah A kali C.
di mana A, B, dan C merupakan bilangan cacah sembarang. Kemudian sifat bilangan 1 dan 0 pada perkalian bilangan cacah. Oke. Semua bilangan cacah yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah tetap. A kali 1 sama dengan A, di mana A adalah bilangan cacah ya. Kemudian semua bilangan cacah yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. A kali 0 hasilnya adalah 0, di mana A adalah bilangan cacah. Oke, saya kira cukup paham pembahasan kita kali ini tentang perkalian pada bilangan cacah. Mudah-mudahan dapat dipahami